Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati para alim ulama, para hujjat, para masyaikh, guru-guru kita semua, orang tua kami, tokoh masyarakat, pengurus masjid, pengurus MUI, pengurus DMI, yang insya Allah kehadiran kita di majelis yang mulia ini semata-mata hanya mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu di Masjid Khairul Biqa fid Dunya Masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia adalah di masjid, dan pada saat ini kita berada di masa atau di saat yang sangat baik, yaitu kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu kita duduk untuk belajar agama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Subhanallah, saat ini kita mendapatkan banyak sekali kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus sama-sama kita syukuri. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita selalu dalam keadaan taat sampai kita meninggalkan alam dunia yang sementara ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sampai kematian menjemput kamu. Mati dalam keadaan istiqamah, mati dalam puncak keimanan kepada Allah, itulah yang sama-sama kita harapkan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb aku, kemudian dia istiqamah, dia tekun, dia tidak mundur, dia tidak ragu, dia terus taat kepada Allah sampai kematian menjemput dia. Tatanazzalu alaihim malaika. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirimkan malaikat menjelang kematian orang tersebut, dan malaikat yang bersih, yang mulia, yang wangi, membawa kain kafan daripada surga, mengatakan kepada orang yang istiqomah tadi, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kamu. Jangan kau takut dengan apa yang akan kau hadapi di akhirat, dan jangan kau sedih dengan apa yang akan kau tinggalkan di dunia. Karena Allah telah jadikan surga satu tempat yang sangat indah untuk memuaskan kamu sepuas-puasnya. Apa yang kau minta, apa yang terdetik dalam hatimu, semuanya akan Allah berikan. Karena di sanalah tempat manusia memuaskan nafsu sepuas-puasnya. Andaikan di dunia ini manusia berusaha untuk memuaskan nafsunya, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Kenapa? Karena dunia bukan tempat menyempurnakan nafsu.
Lau uti ahadukum bi uhudin min dahab fatamanna tsaniyah. Andaikan salah seorang di antara kamu Allah berikan satu gunung emas, tetap dia akan merasa kurang dan dia akan mencari mana gunung kedua untukmu. Lau uti tsaniyah fatamanna tsalitsah. Dikasih 2 gunung emas untuk memenuhi perutnya, untuk memenuhi syahwatnya, kurang juga. Tetap dia akan cari mana gunung ketiga untukku. Terus seperti itu manusia yang tidak akan pernah puas untuk memuaskan nafsunya di dunia ini. Sampai kapan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai manusia pindah dari alam dunia masuk ke dalam kubur, baru saat itu sadar, baru saat itu paham, baru saat itu mengerti. Maka setiap orang akan menyesal dan minta kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk memperbaiki iman, untuk meningkatkan amal, untuk taat kepada Allah, untuk bersedekah atas harta yang Allah titipkan kepadanya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau bisa kematian ini ditunda sebentar, saya siap menyedekahkan hartaku ya Allah, dan aku berjanji untuk menjadi orang yang saleh. Tapi penyesalan di akhirat sudah tidak ada gunanya lagi. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk istiqomah taat kepada Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga apa yang menyenangkan kamu, apa yang kau minta akan diberikan semuanya oleh Allah. Kenapa? Karena memang di sanalah tempat manusia memuaskan nafsu sepuas-puasnya. Di dunia tempat menyempurnakan iman dan amal, di surga tempat memuaskan nafsu sepuas-puasnya. Maka insya Allah kita niatkan bagaimana kedatangan kita di masjid yang mulia ini di pagi hari ini untuk menjadikan asbab diri kita selalu istiqomah taat kepada Allah. Bapak Ibu saudara sekalian rahimahullah, yang kita butuhkan saat ini dan sampai saat-saat yang akan datang adalah pertolongan Allah. Kita ini sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kita tidak akan pernah menang tanpa pertolongan Allah. Kita tidak akan pernah bahagia tanpa pertolongan Allah. Kita tidak akan pernah mampu mengalahkan musuh-musuh kita tanpa pertolongan Allah. Maka jangan kita pernah lupa, jangan pernah lalai, jangan pernah lengah untuk mengharap pertolongan Allah. Kenapa hari ini kita kurang serius minta pertolongan Allah? Karena di dalam hati kita belum ada kebesaran Allah. Kita kurang yakin atas kehebatan Allah, keagungan Allah, kekayaan Allah. Sehingga ketika datang masalah dalam kehidupan kita, kita larinya kepada ciptaan Allah. Kita ngadunya kepada makhluknya Allah. Padahal makhluk itu lemah. Makhluk itu miskin. Tidak mampu berbuat apapun tanpa izin Allah. Law istama'atil ummah bi ayyanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Andaikan seluruh umat dari yang paling besar sampai yang paling kecil, timur, barat, utara, selatan, nampak, tidak nampak, semua berkumpul untuk memberikan sedikit manfaat kepada kamu, tidak bisa. Tidak mampu karena mereka itu lemah. Illa bisyai'in qad kataballahu lak, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu.
Sebaliknya, walain istama'atil ummah ayyadurruka bisyai'in. Dan andaikan umat itu berkumpul menjadi satu untuk memberikan madarat, musibah, malapetaka sedikit saja kepada kamu, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena manusia lemah, makhluk itu lemah. Illa bisyai'in qad kataballahu alaihi, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya apa? Ketetapan Allah yang akan datang. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Manusia boleh punya keinginan, cita-cita, kehendak, tapi itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Yang berlaku, yang terjadi adalah kehendak Allah. Karena Allah Maha Besar. Allah punya segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkehendak atas segala sesuatu. Kekuatan Allah tidak bisa dilawan, tidak bisa ditandingi oleh apapun dan siapapun. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak atas sesuatu, Allah katakan jadi, jadilah sesuatu itu. Kebesaran dan kekuatan Allah inilah yang harus kita masukkan ke dalam hati kita. Harus kita usahakan. Dan inilah yang diusahakan oleh para sahabat Nabi. Najlis bina sa'atan nu'min billah. Marilah kita duduk sesaat untuk beriman kepada Allah. Artinya apa? Mereka membuat majelis-majelis untuk menguatkan iman mereka. Mereka undang teman-temannya kumpul di satu majelis bicara perkara iman supaya imannya mantap, supaya imannya kuat. Karena iman ini pokok, iman ini yang paling penting. Kenapa hari ini manusia tidak minta tolong kepada Allah? Karena mereka tidak yakin atas kebesaran Allah. Allah pun sampai heran dengan model manusia macam ini. Dia diciptakan oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Tapi di dalam hatinya tidak ada kebesaran Allah. Tidak yakin kepada Allah. Mintanya kepada selain Allah. Berharapnya kepada selain Allah. Fa'ain Allah. Lalu di mana Allah kita letakkan? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Allah suka kalau kita sering-sering minta kepada Allah. Allah senang kalau kita mengemis kepada Allah. Tapi sayangnya kita ini kurang tawajuh kepada Allah. Afala ta'qilun? Apakah kamu ini tidak punya akal, wahai manusia? Afala tatafakkarun? Apakah kamu ini tidak berfikir, wahai manusia? Afala tatadabbarun? Apakah kamu ini tidak menelaah, wahai manusia? Tidak tahu, tidak paham atas kebesaran Allah. Berkali-kali Allah tegur kita. Bahkan Allah katakan, alam ya'ni lilladzina amanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang saatnya? Apakah belum tiba masanya orang-orang yang beriman ini mengkhusyukkan hatinya kepada Allah? Kenapa mereka tidak berusaha untuk meletakkan kebesaran Allah di dalam hati mereka? Kenapa mereka tidak tawajuh kepada Allah, tidak ta'alluq kepada Allah, tidak sungguh-sungguh minta dan mengemis kepada Allah? Apakah manusia ini menunggu sampai hati mereka keras? Apakah manusia ini mengulur-ulur waktu sehingga datang kematian? Karena banyak orang-orang sebelum kamu, karena tidak berusaha untuk meletakkan kebesaran Allah di dalam hatinya, akhirnya hatinya kotor, keras, dan kaku. Ini sebab manusia tidak minta tolong kepada Allah, karena manusia tidak yakin atas kebesaran Allah. Coba kita lihat kisah-kisah yang terjadi pada masa lalu. Bagaimana datang pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu pasti akan datang. Allah berjanji akan menolong kita. Allah berjanji akan menolong orang-orang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagiku untuk menolong orang-orang beriman, kata Allah. Allah mewajibkan dirinya, Allah memastikan pertolongan itu pasti akan datang kepada kita. Tapi sayangnya kita ini kurang yakin. Sayangnya kebesaran Allah belum ada di dalam hati kita. Kita ragu-ragu dengan janji Allah, padahal janji Allah pasti dan pasti. Kenapa janji Allah pasti? Karena Allah Maha Besar. Karena Allah tidak butuh dengan kita. Karena Allah mampu berbuat apa yang Dia kehendaki, maka apa yang dijanjikan oleh Allah adalah pasti dan pasti. Wa man asdaqu minallahi qila, mana ada yang lebih benar perkataannya selain perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin bahwa pertolongan Allah itu ada. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah kepada kita akan datang. Keyakinan ini harus kita masukkan ke dalam hati, sehingga kita tidak ragu atas datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menolong orang-orang sebelum kita, dan juga Allah akan menolong kita, dan Allah juga akan menolong orang-orang setelah kita. Allah yang dulu, Allah yang sekarang, Allah yang nanti, Allah yang selama-lamanya sama. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu kapan datang pertolongan Allah. Apa syarat-syarat sehingga Allah menolong kita, dan apa penyebab dicabutnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita paham atas kebesaran Allah, keagungan Allah, maka hati kita pun akan mantap minta tolong kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Berapa banyak orang-orang yang punya masalah besar, sehingga seakan dia akan membunuh dirinya sendiri karena tidak mampu menghadapi masalah. Dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata dia paham. Suatu hari dia mendengar bagaimana besarnya minta tolong kepada Allah. Dia pun mulai minta tolong kepada Allah. Maka Allah turunkan pertolongan kepada orang itu. Berapa banyak orang yang terlilit hutang, Allah selesaikan hutangnya dengan doa. Berapa banyak orang yang sakit keras, Allah sembuhkan penyakitnya melalui doa.
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan atas diri kita saat kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin saat kita minta kepada Allah, hati kita ini betul-betul tawajuh kepada Allah. Jangan ragu. Kita minta, kita doa, kita istighosah didasari dengan iman yang mantap. Idh tastaghithuna rabbakum. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Jadi ketika seorang hamba itu betul-betul hatinya tawajuh kepada Allah, dia minta tolong kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan pertolongan di depan mata mereka. 1000 malaikat dikirim oleh Allah untuk membantu para sahabat. Ribuan malaikat nampak di depan mata mereka. Bagi Allah itu perkara yang sangat mudah. Bagi Allah tidak susah untuk menolong kita, asalkan hati kita ini betul-betul tawajuh kepada Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ketika mereka belum lagi melemparkan panahnya, ternyata musuh-musuh sudah tergeletak. Siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Sering di dalam peperangan terjadi peristiwa seperti itu. Turunnya malaikat, datangnya bantuan, pertolongan Allah. Kenapa? Karena hati mereka pada saat itu betul-betul mantap dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita perlukan saat ini untuk menurunkan pertolongan Allah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dimusuhi oleh Raja Namrud pada saat itu, maka Raja Namrud memutuskan untuk membakar Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dikumpulkan kayu bakar dalam waktu yang cukup lama, dikorbankan api yang begitu besar. Setelah api berkorban, dimasukkan Nabiullah Ibrahim ke dalam kobaran api tersebut. Memasukkannya saja tidak bisa dengan tangan, tidak bisa cuma dilemparkan, harus menggunakan alat karena kobaran api begitu besar. Maka digunakanlah manjanik ketepel raksasa untuk melemparkan Ibrahim Khalilullah ke dalam kobaran api tersebut. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam hampir masuk di tengah-tengah kobaran api, malaikat mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang terjadi. Maka malaikat ini datang atas izin Allah, minta izin kepada Allah untuk menolong kekasih Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka malaikat tadi bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, saya sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menolong kamu. Kalau kamu mau, saya akan tiupkan angin supaya api ini padam. Kalau kamu mau, saya akan matikan Namrud sekarang juga. Kalau kamu mau, saya akan turunkan hujan supaya api ini padam. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Afa minka fana fa minallahi fana. Aku hanya berharap dari Allah.
Kalau tawaran ini datang dari kamu, nampaknya tidak perlu. Saya yakin Allah pasti akan menolong saya. Saya hanya tawajuh kepada Allah. Yakin yang sempurna yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam, yang dengan yakin tersebut datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah kepada makhluknya yang bernama api turun. Api milik Allah. Api tidak bisa membakar. Panasnya api ada di genggaman Allah. Walaupun wujudnya api ada, tapi sifat api sudah diganti oleh Allah. Maka diperintahkan kepada makhluk Allah yang bernama api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan untuk kekasihku Ibrahim. Maka kobaran api tetap ada. Merahnya api nampak di depan mata, tapi sifat panas api sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam sedikit pun tidak merasa panas di dalam kobaran api. Belenggu ikatan yang mengikat jasad Ibrahim alaihissalam semuanya hancur lebur dimakan oleh api, tetapi jasadnya Nabiullah Ibrahim sama sekali tidak terkena percikan api. Inilah keyakinan yang kita butuhkan pada saat ini untuk mendatangkan pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu hakikatnya adalah pasti. Dan pertolongan Allah ini bukan hanya untuk orang-orang dulu. Kalau kita diceritain peristiwa Nabi, kita pasti akan mengatakan, oh itu kan Nabi, itu kan Rasul, itu kan wali. Saya kan orang biasa saja. Apa mungkin saya mendapatkan pertolongan macam itu? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Sungguh aku akan menolong utusan-utusanku dan orang-orang yang beriman. Walaupun kita bukan nabi, walaupun kita bukan rasul, kalau iman kita kawal, iman kita tingkatkan, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika dikejar-kejar dengan tentara Fir'aun pada saat itu, sampailah mereka di pinggir lautan, di depannya laut, di belakangnya tentara Fir'aun yang mengejar. Maka saat itu rombongan yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salam sudah mulai ketakutan. Apa kata mereka? Ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita akan tertangkap saat ini. Wahai Musa, kita dalam keadaan bahaya. Bagaimana ini wahai Musa? Belakang tentara Fir'aun, di depan lautan. Mau kemana kita? Iman mereka lemah pada saat itu. Maka Nabiullah Musa, seseorang yang punya iman yang sangat kuat, iman yang mantap, dia yakin atas datangnya pertolongan Allah atas orang yang beriman. Maka dia mengatakan, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdi. Tidak, Allah bersama aku dan pasti akan memberikan petunjuk kepada aku. Allah bersama aku dan pasti akan menolong aku. Keyakinan yang sempurna atas datangnya pertolongan Allah dimiliki oleh Musa alaihi salatu wassalam. Maka benar datanglah pertolongan Allah. Ya Musa, idrib bi asaqal bahr. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu wahai Musa. Terbelah lautan, dibuka jalan untuk dilewati Musa alaihi salatu wassalam dan rombongannya. Lautan yang sama menyelamatkan Nabiullah Musa dan lautan yang sama menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Laut tidak mampu menenggelamkan tanpa izin Allah. Semua makhluk Allah bisa berbuat atas izin dan kehendak Allah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabiullah Musa bersama rombongannya karena kekuatan iman mereka.
Jadi iman inilah perkara yang penting. Pertolongan Allah akan datang ketika iman kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar oleh musyrikin Quraisy. Diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Pada malam itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi untuk menggantikan tidur di tempat tidurnya. Dan Nabi SAW katakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tidurlah kamu di tempat tidurku dan kamu akan berjumpa aku di Madinah. Maka dia pun tidur dengan nyenyak. Kenapa? Dia yakin bahwa malam itu dia tidak akan mati dan dia akan berjumpa dengan Nabi di Madinah Munawwarah. Keyakinan yang dimiliki oleh seorang sahabat menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke Madinah Munawwarah, ditemani oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai masuk ke dalam gua Tur. Sampai di dalam gua, ternyata musyrikin Quraisy membawa orang ahli pencari jejak sampai ke depan pintu gua. Maka pada saat itu mulai datang keraguan, mulai datang kekhawatiran, bukan keraguan, kekhawatiran pada diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang dikhawatirkan bukan diri dia, tapi yang dikhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Karena musuh-musuh yang mengejar sudah sampai di depan pintu gua. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong kekasih. Wa ma dhannuka bi isnain Allahu thalithuhuma. Jangan kamu menyangka kita berdua wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Beda perkataan Nabi dengan perkataan Nabi Musa. Beda perkataan Nabi Musa dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi, Allah bersama aku. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah bersama kita. Bersama siapa Allah? Allah bersama orang-orang yang beriman. Allah bersama orang-orang yang mantap imannya. Maka walaupun menurut akal manusia mereka akan tertangkap, ternyata datang pertolongan Allah. Allah tutup pintu gua tersebut dengan laba-laba sehingga mereka tidak menyangka bahwa ada orang di dalam gua tersebut. Bagi Allah sangat mudah untuk menolong hambanya. Tinggal bagaimana kita harus menyempurnakan syarat yang Allah inginkan supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya diantaranya iman harus kita perbaiki. Syarat yang kedua, intan sallallahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kamu menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kamu dan Allah akan kuatkan kaki-kaki kamu untuk melawan musuh-musuh kamu. Bantu agama Allah, tolong agama Allah. Bagaimana cara kita menolong agama Allah? Jangan sampai asbab diri kita orang-orang mencela Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Jalankan kehidupan ini sesuai dengan syariat Islam. Taatlah kepada Allah. Jauhi larangan Allah. Sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhlak mereka membuat orang cinta kepada Islam. Perdagangan mereka membuat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Tawanan-tawanan perang diikat di pinggir masjid. Paling lama 3 hari berdebar-debar hati mereka ingin segera
masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena menyaksikan akhlak orang Islam yang sangat mulia dan unggul. Bahkan ada orang yang pernah sumpah, demi Lata dan Uzza, saya tidak akan pernah ikut Muhammad. Ternyata orang tersebut setelah Fathu Makkah memeluk agama Islam dan ikut Nabi Muhammad SAW. Manusia yang pernah mendengar sumpahnya bertanya, kau dulu pernah bersumpah tidak akan pernah ikut Muhammad, tidak akan pernah masuk Islam. Kenapa hari ini kau masuk Islam? Maka dia mengatakan, saya tidak pernah masuk Islam, tapi manisnya Islam yang masuk ke dalam hati saya. Kita kenal bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat keras, sangat benci kepada Nabi SAW. Bahkan dia keluar dari rumahnya menghunuskan pedang untuk membunuh Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi ketika melihat amalan-amalan umat Islam yang begitu indah, yang begitu unggul, sehingga sekeras Umar hatinya luluh, sekeras Umar hatinya menjadi lembut. Bahkan dia akhirnya bersyahadat, memeluk agama Islam, menjadi pembela Nabi SAW. Bahkan Nabi katakan, laukana min ba'di nabi lakana Umar nabiyyan. Andaikan setelah aku ada seorang nabi, maka Umar yang pantas menjadi nabi setelah aku. Sebab apa? Sebab akhlak orang Islam. Ketika keislaman Umar mulai terdengar oleh manusia, orang-orang mengatakan, inna Umar bin Al-Khattab ahaku an aslama bin Khattab. Kalau keledainya Umar, ontanya Umar, kudanya Umar masuk Islam, kita boleh percaya. Tapi Umar masuk Islam, tidak mungkin. Tapi sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Pertolongan Allah datang karena doa Nabi SAW. Allahumma a'izzil Islam bi'ihdal amrayn. Ya Allah, kuatkanlah Islam di antara kedua Umar. Maka Allah pilih Umar bin Khattab radhiyallahu. Inilah cara kita membantu agama Allah. Jangan kita berbuat dosa sehingga orang melihat Islam buruk gara-gara kelakuan orang-orang Islam. Apa cukup seperti itu? Tidak. Kita juga harus sampaikan ini agama. Kita harus sampaikan ini Islam. Balighu anni walau ayat. Sampaikan yang dari aku walaupun satu ayat. Suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah dalam keadaan gelisah, dalam keadaan serius, dalam keadaan sedih. Istrinya pun melihat sesuatu pasti terjadi pada diri Nabi SAW. Fama kallama ahadan, Nabi tidak bicara kepada siapapun. Masuk ke rumah, berwudu, keluar lagi dari rumah, masuk ke masjid, langsung menyampaikan khutbahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Falasittu bil hujrati astami'u ma yaqul." Aku tempelkan telingaku ke dinding kamarku untuk mendengarkan apa yang disampaikan Nabi dalam keadaan serius itu. Maka Nabi SAW saat itu berpesan, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, Inna Allah Ta'ala yaqulu lakum, Allah berfirman kepada kamu semua, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar." Suruh orang berbuat baik dan cegah orang dari kemungkaran. Ajak orang taat kepada Allah, cegah orang dari berbuat maksiat. Qabla an tad'u fala ujiba lakum. Kalau kamu tidak lakukan itu, kata Nabi, maka kamu berdoa kepada Allah, doamu tidak akan dikabulkan. Wa tas'aluni fala u'tikum. Kamu minta kepada aku, kata Allah, aku tidak akan beri apa yang kau minta. Wa tastansiruni fala ansurkum. Kamu minta tolong kepada aku dan aku tidak akan pernah menolong kamu. Fa ma zada 'alaihinna hatta nazal. Nabi tidak menambahkan kalimatnya sampai beliau turun dari mimbar. Ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan oleh umat ini, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah.
permintaan kita tidak diberi oleh Allah, dan saat kita minta tolong, Allah pun tidak akan menolong kita. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar kita lakukan, yakinlah wahai umat Islam, janji Allah adalah pasti. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Ketika Allah tolong kamu, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Wa iyyahdzulkum faman alladzi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah sudah tidak tolong kamu, siapa yang akan menolong kamu selain daripada Allah? Percuma kita minta bantuan makhluk, percuma kita minta bantuan selain daripada Allah, karena yang mampu menolong kita hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bagaimana caranya datang pertolongan Allah? Nabi SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Ketika seorang Islam menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan tunaikan hajat orang tersebut. Dan Allah selalu menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Ketika kita ini peduli kepada saudara kita, maka akan datang pertolongan Allah kepada kita. Jangan tinggalkan saudara kita. Jangan bertengkar sesama kita. Jangan membenci saudara kita. Kullama hamamtu bi'adzabin ala ahlil ardi nadhartu an salas. Kalau aku ingin menurunkan bencana di muka bumi, kata Allah, aku lihat 3 perkara. Kalau ada 3 perkara, saraftu anhumul adab. Aku angkat adab dari tempat tersebut. Tapi kalau tidak ada 3 perkara, turun adab Allah. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, amarina masjid. Orang Islam yang mau memakmurkan masjid. Yang kedua, al-mustaghfirina fil ashar. Orang Islam yang mau bangun di waktu sahur istighfar kepada Allah. Yang ketiga, al-mutahabbina fillah. Orang Islam yang berkasih sayang karena Allah. Cinta mencintai karena Allah. Berjabat tangan karena Allah. Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafirallahu dhunubahu qabla an yatafarraqa. Apabila 2 orang Islam berjumpa karena Allah, dia berjabat tangan, maka Allah gugurkan dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Kasih sayang karena Allah ini menurunkan pertolongan Allah. Dan perpecahan hati di antara umat Islam ini yang menyebabkan dicabutnya pertolongan Allah. Yang terakhir, marilah sama-sama kita ambil iktibar apa yang terjadi ketika perang Uhud, yang mana saat itu sudah datang pertolongan Allah. Ternyata umat Islam salah. Umat Islam tidak taat kepada Nabi. Umat Islam pecah hati. Maka dicabutlah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikra. Isa'il Lughah. Idwa'adallah. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Insya Allah kisah ini cukup menjadi peringatan untuk kita semua. Bagaimana tercabutnya pertolongan Allah gara-gara umat Islam pada saat itu, satu, tidak taat kepada Nabi, dua, terkesan kepada dunia, tiga, meninggalkan apa yang diamanahkan oleh Nabi, berpecah. Minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah. Tidak satu hati, tidak rukun, bertengkar satu dengan yang lain. Idza tasabat ummati saqatat bin ainillah. Kalau umat Islam ini bertengkar, jatuh mereka dari pandangan Allah. Allah tidak pandang lagi. Walaupun jumlahnya banyak, walaupun besar, walaupun hebat, kalau hati mereka berpecah satu dengan yang lain, maka tidak akan dipandang oleh Allah. Tadinya sudah menang. Nabi perintahkan pasukan pemanah untuk berada di atas bukit. Jangan tinggalkan bukit ini. Maka kemenangan pada saat itu sudah diraih oleh umat Islam. Menyaksikan kemenangan di depan mata mereka. Musuh sudah kocar-kacir, meninggalkan harta mereka. Maka mulai tergiur orang-orang yang di atas bukit. Yang diamanahkan oleh Nabi, jangan tinggalkan bukit ini. Pasukan pemanah jangan meninggalkan bukit ini. Ternyata sebagian mereka turun. Minhum man yuridud dunya wa minhum man yuridul akhirah. Ya, sebagian ada yang tetap bertahan menjaga amanah Nabi, sebagian ada yang turun. Maka pada saat itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang saat itu belum menjadi orang Islam, melihat keadaan kosongnya bukit itu, maka dia memutar balik, mengambil tempat yang strategis untuk menghabisi umat Islam. Sampai hari itu umat Islam banyak yang terbunuh. Paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib sendiri juga terbunuh. Nabi SAW terluka, maka kesedihan yang amat datang di dalam hati Nabi. Ini pelajaran besar. Pertolongan Allah akan terjabut ketika kita meninggalkan pesan Nabi SAW. Pertolongan Allah akan tercabut ketika kita tidak berkasih sayang di antara umat Islam. Maka dari itu, melalui kisah-kisah yang sudah kita dengarkan tadi, marilah sama-sama kita tingkatkan iman kita. Sehingga kita ini tergolong orang-orang yang pantas mendapatkan pertolongan Allah. Karena saat ini yang sangat kita butuhkan, dan sampai kapan saja yang sangat kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.